Yasin. Artinya apa Bapak Ibu? Hanya Allah yang tahu. Jadi Yasin artinya itu hanya Allah yang tahu. Tapi entar dulu. Mari kita masuk ke dalam kajian yang lebih panjang. Kalau dalam artinya Yasin itu adalah hanya Allah yang tahu. Tapi nanti ketika sudah dijabarkan dengan arti tersebut, maka pantes paling gitu nih Bapak Ibu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Salam damai bahagia, salam sejahtera untuk semuanya. Dan di kajian kali ini masih tetap membahas surat Yasin. Kalau yang video kemarin kan Yasinnya itu adalah itu adalah huruf terakhir dalam hijaiyah gitu kan. Shin itu adalah huruf terakhir dalam Al-Qur'an. Nanti tetap ada urut-urutannya. Dan di sini kita merujuk kepada lebih inti lagi. Jadi gini Bapak Ibu. Kenapa di surat Yasin itu artinya hanya Allah yang tahu. Sedangkan Yasin itu kan dua kata, ya sama sin. Sedangkan ya itu adalah akhir dari huruf hijaiyah. Nah, akhir huruf hijaiyah ini yang pertama apa? Alif. Alif yang pertama. Dan penutupnya adalah ya. Dia yang awal, dia yang akhir. Terus shin. Di surat Yasin itu, di penutup Al-Qur'an, kok pakai shin? Lah dalam artinya di situ pun kan manusia. Minal jin nati wanas. Gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa minal jin nati wanas gitu loh? Kok sin belakangnya? Yasin artinya di situ juga manusia Bapak Ibu. Sedangkan Yasin dalam lengkap Yasin hanya Allah yang tahu. Terus di surat terakhir, di huruf terakhir adalah shin yang artinya adalah manusia. Kenapa bisa kok shin itu manusia? Iya. Jadi shin itu melambangkan manusia yang sudah paripurna. Manusia yang sudah sempurna. Manusia yang sudah tunduk patuh kepada Tuhannya, yang sudah berserah kepada Tuhannya. Shin itu kan melambangkan kayak gini, tiga. Jiwa, raga, dan ruh itu sudah menyatu kesadarannya, sudah selaras. Makanya ketika raga, jiwa, dan ruh itu sudah menyatu, itulah yang disebut dengan manusia. Manusia yang paripurna, manusia yang sempurna. Jadi ianya ini adalah cahaya ilahi yang bertajali dalam diri. Makanya dia kan yang awal, alif, dan yang akhir. Iya, cahaya yang bertajali. Jadi aku yang sudah suci gitu loh. Aku besar dalam diri, yang sudah sempurna, yang sudah sudah kembali ke asalnya. Nah, aku besar ini, aku yang sudah suci ini ada di badan wadat manusia. Shin antara jiwa, raga, dan ruh. Ketika ketiganya ini menyatu, maka menjadi sempurnanya lah manusia. Nah, manusia ini kenapa di ayatnya Yasin hanya Allah yang tahu? Nanti urutannya gini Bapak Ibu. Ada hadis kutsinya. Aku adalah rahasia manusia. Manusia adalah rahasiaku. Maka dari itu kenapa hanya Allah yang tahu? Karena rahasia manusia hanya Allah yang tahu. Dan yang tahu Allah ya pun hanya manusia yang sudah berkesadaran murni, kesadaran sejati. Ketemu kan Bapak Ibu? Jadi di surat Yasin kenapa artinya Yasin hanya Allah yang tahu? Karena Yasin itu adalah manusia paripurna. Yasin itu adalah manusia yang sudah sempurna. Makanya ada ngala Yasin Habibillah gitu loh.
Kan ada ala Yasin Habibillah. Yasin ini adalah manusia yang sudah paripurna, maka Habibillah kekasih Allah. Jadi makna Yasin yang sejati adalah manusia yang sudah menjadi kekasihnya, manusia yang sudah kembali kepada asal usul dirinya yang sejati. Itu Bapak Ibu, makanya hanya Allah yang tahu. Iya, yang tahu manusia paripurna itu ya rahasianya Allah. Allah ya rahasianya manusia paripurna ini. Jadi makna terdalam dari surat Yasin atau Yasin ini sebutan untuk memanggil manusia-manusia yang sudah murni, yang sudah suci, yang sudah paripurna. Ibaratnya gini, ya kekasihku, umpamanya gitu. Ya cahaya suci, ya manusia yang sudah paripurna. Jadi ya-nya itu simbol untuk memanggil, panggilan penuh dengan apa ya? Panggilan penuh dengan ya dengan keistimewaan lah. Makanya Yasin itu merujuknya kepada manusia yang paripurna. Jadi hakikat dari Yasin, Yasin wahai manusia yang sudah sempurna. Gitu Bapak Ibu. Lah yang tahu siapa? Yang tahu hanya Allah. Manusia-manusia yang sudah paripurna, yang tahu hanya Allah. Karena manusia adalah rahasia Allah, Allah adalah rahasia manusia. Begitu Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami? Kenapa dalam artinya Yasin itu artinya hanya Allah yang tahu? Ya betul. Betul. Asal kita kupas secara mendalam ya betul. Karena manusia adalah rahasiaku, sedangkan aku adalah rahasia manusia. Gitu loh. Manusia adalah makhluk yang paripurna, yang sempurna ketika kesadaran jiwa, kesadaran raga, kesadaran ruhnya ini sudah selaras, sudah harmonis, sudah menyatu. Maka jadilah cahaya murni, cahaya sejati, cahaya ilahi yang ditugaskan untuk hidup di alam dunia ini, yang membawa sifat-sifat ilahiyah, yang membawa sifat akhlakul karimah. Jadi membawa akhlak ilahiyah, akhlakul karimah. Begitu Bapak Ibu. Jadi surat Yasin kenapa artinya hanya Allah yang tahu? Iya, hadis kutsinya sudah ada. Manusia adalah rahasiaku, aku adalah rahasia manusia. Makanya di penutup Al-Qur'an, minal jinnati wanas, paling belakang itu artinya kan manusia. Loh, jadi apa? Manusia adalah rahasiaku, aku adalah rahasia manusia. Maka arti dari Yasin yang kalau di Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Udah ketemu Bapak Ibu? Kenapa artinya hanya Allah yang tahu? Iya, manusia itu rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Sedangkan Yasin itu simbol, sebutan untuk manusia yang sudah sempurna, manusia yang sudah paripurna, sudah benar-benar menjadi Muhammad atau menjadi manusia yang terpuji, yang membawa akhlak ilahiyah, akhlakul karimah, yang tunduk patuh kepada Tuhannya. Makanya disebut ala Yasin Habibillah. Yasin adalah cahaya yang sudah tunduk patuh kepadanya, yang sudah murni. Maka manusia yang mempunyai kesadaran sudah tunduk patuh kembali kepada asal usul dirinya, maka dia disebut dengan Habibillah atau kekasih Allah, kekasihnya, wakilnya, khalifahnya. Siapa Yasin itu? Ya bisa siapa saja. Manusia-manusia yang sudah kenal dengan jati dirinya, yang sudah kembali mutlak murni kepada asal usul dirinya. Jadi sebutan Yasin itu sebutan istimewa untuk manusia yang sudah kembali suci, kembali menjadi manusia paripurna. Al-Quran itu ditulis untuk sampai akhir zaman. Bukan hanya di masa lalu saja, tapi masa sekarang itu masih berlaku. Siapa saja yang mempunyai sifat kemurnian, ketundukan, kepatuhan, mengenal dirinya kembali kepada asal usul dirinya,
sehingga keakuan egonya lebur. Yang ada adalah keakuan sebagai hamba Allah yang murni. Itu yang disebut dengan Yasin. Wahai kekasihku, ya kekasihku, ya Muhammad. Lah Muhammad di sini itu adalah cahaya. Ya Muhammad atau cahaya yang terpuji itu ada semua di dalam diri manusia, yaitu ruh yang murni, ruh yang sejati, ruh yang tahu asal usul diri. Nah, ruh ini sama jiwa sama raga sudah menyatu, kesadarannya sudah sinkron, kesadarannya sudah harmonis, sehingga ya itulah manusia paripurna. Raga, jiwa, dan ruh saling terhubung, sudah sadar penuh, maka inilah yang akan menjadi rahasia Allah. Makanya hanya Allah yang tahu manusia sejati. Gitu Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami? Kalau umpama masih ada yang kurang paham, monggo ditulis di kolom komentar ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.